Halo Doraemoners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, Doraemoners, kita semua sedang menunggu tayangnya film Stand By Me 2 yang katanya akan tayang bulan Februari mendatang. Wah, aku udah gak sabar mau nonton filmnya. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa film ini sempat terkendala masalah tayangannya. Nah, sambil menunggu tayangannya, gimana kalau aku ngajak kalian untuk mengingat-ingat kembali film Stand By Me 1? Oh ya, by the way, kalian masih ingat kan kalau film Stand By Me 1 tayang di Indonesia waktu itu heboh dikabarkan bahwa film ini akan menjadi ending cerita Doraemon. Wah, aku sendiri sih pada waktu itu sempat nggak percaya gitu, karena aku pikir ini trik atau strategi marketing aja gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sekarang ini mungkin aja sih ini film sebagai ending cerita dari Doraemon. Karena mengingat sudah 24 tahun lebih ya, Fujio sebagai pencipta karakter Doraemon ini meninggal dunia. Dan iya sih, rasa-rasanya cerita-ceritanya sudah juga banyak memang direpackage gitu ya dari cerita-cerita intinya gitu. Jadi sih mungkin aja ya. Aku sedih. Tapi ceritanya boleh aja ending. Yang penting seriesnya enggak dong. Oke, Doraemoners, kembali ke tujuan utama ya. Aku udah nyiapin skrip untuk dibacakan ke kalian semua mengenai film Stand By Me 1. Mohon maaf ya kalau mataku nggak fokus ke kamera, karena aku mau lihat skripnya. Ya, Stand By Me artinya tetap bersamaku. Di awal film, Doraemon dan cicitnya Nobita yaitu Swashi sedang menonton apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Nobita, kakek buyutnya itu, melalui monitor masa depan. Singkatnya, karena melihat Nobita yang lemah dan sering dibully teman-temannya, maka Swashi mengajak Doraemon bertemu dengan kakek buyutnya itu. Tentu saja Nobita sangat terkejut dan ketakutan, terlebih ketika melihat penampakan Doraemon. Dan ketika Swashi mengatakan bahwa Nobita di masa depan akan menikah dengan Jaiko, Nobita tidak terima dan mengusir cicitnya dan Doraemon. Tapi kemudian Swashi berkata, nasib itu bisa dirubah, dan mereka datang untuk menolong Nobita. Nah, Doraemon yang masih ragu-ragu dengan pernyataan Swashi membuat Swashi kesal. Jadi Doraemon tadinya masih ragu-ragu gitu ya untuk menolong Nobita. Tapi kemudian Swashi pun menekan hidung Doraemon sambil mengucapkan kalimat, sebelum Nobita bahagia, Doraemon tidak bisa balik ke masa depan. Dan Swashi juga telah mengatur program. Kalau nanti Nobita sudah bahagia, Doraemon akan bisa balik lagi. Meskipun tidak mau pulang, Doraemon pasti balik ke masa depan. Nah, itu kuncinya ya. Di malam pertemuan mereka itu pun, Doraemon tahu kalau yang bisa membuat Nobita bahagia adalah Shizuka. Nah, barulah kisah Nobita dan Doraemon ini dimulai. Doraemon selalu menjadi penolong bagi Nobita untuk mewujudkan semua keinginannya, terutama hal yang berhubungan dengan Shizuka. Tetapi walaupun Doraemon membantu dengan alat-alatnya yang canggih, seringkali Nobita memakainya dengan ceroboh. Sampai pada satu ketika, ia berniat ingin membuat Shizuka jatuh hati padanya, tetapi karena kecerobohannya, Shizuka justru jatuh hati pada Dekisugi. Nobita jadi patah hati, terlebih setelah dia dan Doraemon menyaksikan ketulusan hati Dekisugi.
Nobita semakin pesimis, kemudian dia mengambil keputusan untuk melupakan keinginannya menikah dengan Shizuka masa depan. Hingga akhirnya dia ingin membuat Shizuka benci padanya. Aduh, lucu deh nih ya kalau nggak salah pada adegan ini ya. Tetapi alih-alih ingin membuat Shizuka benci, yang terjadi adalah Shizuka menunjukkan sikap perhatian dan peduli pada Nobita. Shizuka sangat marah pada Nobita ketika dia berpikir Nobita telah menelan racun karena putus asa mendapat nilai 0. Dari situlah Nobita jadi semangat kembali untuk mewujudkan keinginannya menikah dengan Shizuka di masa depan. Wah, sampai-sampai Nobita mengajak Doraemon untuk datang ke masa depan, di mana pada saat itu Nobita dewasa masih saja lamban geraknya, tidak dapat mengimbangi Shizuka. Nah, melalui pintu kemana saja, Nobita kecil yang berubah besar menyusul Shizuka yang pergi ke gunung salju. Ingat dong adegan ini dong. Di sana hampir saja Shizuka mati kedinginan. Nobita kecil berusaha menggendong ke arah pintu kemana saja. Tetapi karena diterpa salju, pintu tersebut roboh. Doraemon juga tidak mendengar teriakan Nobita karena tertidur di taman. Wah, ini gawat banget sih ya adegannya ya Doraemoners. Akhirnya Nobita kecil berusaha kirim pesan ke Nobita dewasa untuk menolongnya dan Shizuka. Ingat dong, yang tiba-tiba pakai motor masa depan ya. Nobita dewasa tiba-tiba muncul di gunung salju. Ingat kan? Tidak lama datanglah Nobita dewasa menjemput dan Shizuka terselamatkan. Sebelum berpisah, Nobita kecil sempat menyampaikan ke Nobita dewasa bahwa Shizuka menjawab oke untuk pertanyaannya. Nah, rupanya Nobita dewasa telah melamar Shizuka. Tentu saja itu artinya keinginan Nobita menikah dengan Shizuka segera terwujud. Asik. Nobita kecil dan Doraemon pun kembali ke masa depan ketika hari pernikahannya tiba. Tetapi lagi-lagi Nobita dewasa lupa bahwa hari itu bukanlah hari pernikahan, tetapi hari pesta bujang yang diadakan di rumah Giant. Nobita kecil dan Doraemon kembali pulang ke masanya setelah menyaksikan percakapan Shizuka dengan ayahnya. Rupanya ayahnya Shizuka bela banget Nobita ya. Salut deh buat Nobita. Nobita sangat bahagia. Ia kembali ke masanya dan menemui Shizuka untuk mengatakan ia berjanji akan selalu membahagiakan Shizuka. Kayak gini nih adegannya. Shizuka, aku berjanji akan selalu membahagiakanmu. Aku akan selalu membahagiakanmu. Gitu tuh. Dan kebahagiaannya itu ia sampaikan kepada Doraemon. Kalau nggak salah sambil berbisik ya. Di dekat lapangan, dekat rel kereta api ya. Oke. Tidak lama kemudian hidung Doraemon menyala, memberitahu bahwa tugasnya telah selesai dan ia akan segera kembali ke masa depan. Wah, ini udah mulai mengharu biru nih. Nah, menjelang kepulangannya ke masa depan, Nobita yang terpaksa harus merelakan kepulangan Doraemon, belajar tidak tergantung pada Doraemon. Walaupun harus babak belur menghadapi Giant, Nobita tetap berusaha keras. Adegan ini Doraemoners ingat kan? Gimana Giant gebukin Nobita, terus biar udah biru-biru di mukanya, dia bangkit lagi buat ngelawan Giant. Kalau nggak salah sampai sempet Giant nyerah deh ya, walaupun babak belur gitu, ya kan? Sumpah, itu sih sedih banget. Doraemon sama pasti dong, meleleh-leleh gitu ya air matanya ya. Kayaknya sih satu studio deh waktu itu juga nangis, aku lihat pas di akhir gitu. Matanya bengkak semua.
Ya, emang gak nyangka ya, kok bisa Nobita seberani itu gitu loh. Oke, lanjut. Dan mulailah Nobita hidup tanpa Doraemon. Dia terus menerima bulian dari Giant dan Suneo. Sampai suatu ketika, Nobita dibohongi Giant kalau dia melihat Doraemon. Nah, ini nih. Nobita sangat percaya, sampai-sampai dia membuka celengannya untuk membeli dorayaki untuk memancing Doraemon muncul. Karena Nobita mengira Doraemon pakai mantel tembus pandang supaya tidak terlihat. Tapi kemudian, di perjalanan ia baru tahu kalau Giant dan Suneo sudah membohonginya dengan alasan April Mop. Nobita marah dan sedih sekali. Ia menangis di kamarnya. Tiba-tiba, ia teringat Doraemon meninggalkan satu alat berbentuk Doraemon yang bila mana terjadi urgensi, Nobita tinggal memencet hidungnya dan dia akan mendapatkan benda yang ia butuhkan. Nah, rupanya benda tersebut adalah ramuan pembohong. Ramuan pembohong. Gak bisa. Jika meminum ramuan tersebut, apa yang dikatakan orang tersebut akan terjadi kebalikannya. Nobita pun membalas perlakuan Giant dan Suneo dengan meminum semua ramuan tersebut. Selesai itu, ia pun pulang ke rumah. Di rumah, ibu Nobita menanyakan apa benar Doraemon datang. Nobita pun menjawab, "Mustahil kalau Doraemon kembali lagi." Tetapi apa yang terjadi? Ketika Nobita masuk ke kamarnya, Doraemon muncul dari laci meja belajarnya. Dan ending dari Stand By Me 1 ini adalah Doraemon kembali dan tetap bersama Nobita. Still stand by behind Nobita. Nah, demikian Doraemoners, kita sudah merewind Stand By Me 1. Komen ya di bawah kalau ingin lanjut part 2. Yuk, aku akan coba memprediksi bagaimana kelanjutan cerita ini dengan menonton trailernya yang sudah tayang, ya kan? Dan kita coba hubung-hubungkan dengan Stand By Me 1 ini tentunya. Gimana? Oke? Lanjut part 2? Komen ya. Dan jangan lupa like and subscribe untuk kalian support channel YouTube Daber Doraemon Official ini, supaya kita semangat buat video buat kalian semua Doraemoners. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baling-baling bambu.